Selanjutnya yaitu urutan pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu niat dan ihram. Dengan tata caranya yaitu ihram itu ihram dilakukan dengan tata urutan memotong rambut, kuku, mandi sunnah, berwudu, memakai wangi-wangian, dan menyisir rambut. Jadi sebelum pakaian ihram itu dipakai, nggak apa-apa ya pakai wangi-wangian. Tapi kalau sudah dipakai itu nggak boleh. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Untuk pria, pakaian ihramnya yaitu berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit, 1 helai diselendangkan dan 1 helai disarungkan. Itu untuk pria. Untuk wanita berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Jadi wanita tidak boleh memakai cadar ketika pakaian ihram. Yang ketiga, mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat setelah niat ihram. Urutan selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Wukuf itu berkumpul di padang Arafah yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf ini merupakan urutan terpenting dalam ibadah haji, sebab tanpa wukuf hajinya tidak sah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih berada dalam batas wilayah Arafah, yang diawali dengan mendengarkan khutbah wukuf oleh imam yang ditunjuk, dilanjutkan dengan sholat zuhur dan asar di jamaah tadim dan di qashar. Selesai sholat lalu berdoa, berzikir, istighfar, sholawat dan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Setelah wukuf terus sampai tergelincirnya matahari terbenam dari padang Arafah menuju Musdalifah untuk mabit. Mabit itu bermalam sampai tengah malam dan mengambil batu kecil untuk melontar jumroh. Jadi setelah melakukan wukuf sampai matahari mau terbenam, dilanjut dengan mabit, yaitu setelah di Arafah itu di Musdalifah untuk bermalam, dan sampai setengah malam itu mencari atau mengambil batu kecil untuk melontar jumroh. Selanjutnya yaitu melontar jumroh Aqobah di Mina. Syarat-syarat ini ada syaratnya ya. Melontar jumroh itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu 7 batu dilemparkan satu persatu. Tidak boleh sekaligus langsung dilempar semua, nggak boleh. Yang kedua, menertibkan atau mengundang 3 jumroh yang dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Yang selanjutnya, batu yang dilemparkan adalah batu kecil, kerikil. Selain itu tidak boleh. Misalnya pakai potongan genteng itu nggak boleh. Harus pakai kerikil yang kecil-kecil ya. Selanjutnya yaitu tahallul awal. Tahallul awal itu dengan cara mencukur atau memotong atau menggunting rambut minimal 3 helai. Kalau bagi wanita itu cukup menggunting ujung rambutnya kurang lebih seujung jari. Dengan bertahallul maka semua yang diharapkan ketika ihram menjadi halal, boleh kecuali hubungan suami istri. Jadi tahallul itu mencukur, memotong rambut. Kalau untuk pria itu 3 helai. Kalau untuk wanita itu ujungnya saja. Kalau untuk pria minimal 3 helai. Kalau untuk wanita ujung rambutnya saja seujung jari. Nah, kalau sudah melakukan tahallul yang tadi dilarang itu boleh dilakukan kecuali hubungan bersuami istri. Setelah tahallul yaitu tawaf ifadah di Mekah.
Ini ada syaratnya. Yang pertama yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Syarat yang kedua, syarat dari tawaf atau berkeliling Ka'bah ya, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang pertama menutup aurat. Yang itu tadi, kalau untuk pria itu memakai ihram, kalau untuk wanita itu auratnya itu selain wajah sama telapak tangan. Yang kedua yaitu syaratnya suci dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Jadi ketika akan tawaf kita harus suci dari hadas besar dan kecil. Kalau yang masih mempunyai hadas besar saja itu harus hadas besar. Kalau hadas kecil ya harus wudu. Syarat yang ketiga yaitu Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi putarannya itu, misalnya ini Ka'bah itu harus berada di sebelah kiri orang tawaf ya. Misalnya ini Ka'bah, misalnya itu Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Ini Ka'bah, ini kiri kita ya. Jadi harus ke sini muternya. Ini selama 7 kali putaran. Nggak boleh Ka'bah berada di kanan kita. Jadi harus sebelah kiri. Paham ya? Nah, melakukan tawaf itu startnya ya. Startnya itu dari Hajar Aswad. Misalnya di sini nih Hajar Aswadnya nih, yang diincar orang-orang. Tahu nggak Hajar Aswad? Itu yang diincar orang-orang ya. Ini Hajar Aswadnya, kita start dari sini. Kita muter, Ka'bah berada di sebelah kiri kita. 7 putaran. Dan dilakukan di dalam Masjidil Haram. Yang selanjutnya yaitu urutannya sa'i. Cara pelaksanaan sa'i itu gimana sih? Yang pertama yaitu setelah tawaf keluar dari Masjidil Haram melalui tangga menuju pintu Bukit Sofa. Yang kedua mendekati Bukit Sofa disunahkan membaca doa Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ulangi ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Setelah itu angkat kedua tangan sampai kedua belah ketika terbuka sambil menghadap Ka'bah, disertakan baca doa yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, mulai sa'i tatkala melewati 2 pilar berwarna hijau bagi laki-laki berlari kecil, sedangkan wanita cukup berjalan biasa. Seperti firman Allah, Rabbighfir warham wa'fu watakarrom watajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram.
yang artinya ya Allah, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, muliakanlah, serta hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui dari doa kami. Karena sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak ketahui. Sesungguhnya Engkau maha tinggi dan maha mulia. Cara sa'i yang terakhir yaitu mendekati Bukit Marwah. Doa yang dibaca sama dengan doa mendekati Bukit Sofa. Selanjutnya yaitu tahallul sani. Tahallul sani itu tahallul yang kedua. Jadi ada tahallul pertama dan ada tahallul yang kedua. Tahallul ini caranya sama dengan tahallul yang pertama. Setelah melakukan tahallul sani, maka jemaah haji diperbolehkan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang karena ihram. Selanjutnya yaitu mabit di Mina. Setelah sampai di Mina tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji wajib melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lemparan, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajja mabruran wa dzanban maghfuran, yang artinya Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah haji ini yang diterima disertai pengampunan dosa. Ini menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu ketika mabit itu menyembelih kurban bagi mereka yang terkena denda. Oh, berarti dendanya itu ketika di mabit ya, dilaksanakannya. Dan makanlah sebagian dagingnya serta berikan sebagian besar kepada orang-orang kafir. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada artinya tawaf perpisahan bagi jemaah haji yang akan meninggalkan tanah suci Mekah untuk kembali ke tanah lainnya, diwajibkan mengerjakan tawaf wada. Caranya sama dengan tawaf ifadah, tetapi tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan para jemaah berpakaian biasa. Kalau tawaf wada itu enggak harus apa ya, pakaiannya itu enggak harus pakai ihram, jadi nggak boleh pakai nggak apa-apa pakai yang ada jahitannya, nggak sama pakaiannya, nggak sama, nggak apa-apa. Sama tawaf ifadah itu nggak apa-apa. Kalau tawaf ifadah kan harus pakai ihram, bersuci, terus tidak boleh berdua itu, tidak boleh tertutup mukanya. Kalau tawaf ifadah itu bebas pakaiannya, yang penting menutup aurat. Wajib umroh itu ada dua. Yang pertama, ihram dimulai dari mikot makani atau tempat. Yang kedua yaitu meninggalkan semua hal yang dilarang ketika haji. Jadi larangan-larangan yang apa sih yang berlaku di haji itu berlaku juga di umroh, sama. Mikot umroh itu ada dua, yang pertama zamani dan yang kedua yaitu makani. Mikot zamani yaitu umroh itu sepanjang tahun dapat dikerjakan pada bulan apa saja. Nah, kalau mikot makani pada dasarnya sama dengan mikot makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Mekah. Mikot makani berada di luar kota Mekah, di luar tanah haram, tan'im dan jira'ah. Selanjutnya yaitu larangan-larangan umroh.
Larangan umroh itu sama dengan larangan haji, karena keduanya sama-sama dikerjakan di tanah suci Mekah. Bagi orang yang melanggar larangan umroh juga damnya itu sama dengan yang berlaku dalam haji. Nah, tata cara selanjutnya, tata cara pelaksanaan umroh. urutannya, yaitu yang pertama bersuci, yang kedua berpakaian ihram, yang ketiga sholat sunat 2 rakaat setelah mulai setelah ihram ya. Yang ketiga niat dari mikot makani. Yang kelima membaca talbiyah, itu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu ya. Dan memperbanyak sholawat serta berdoa. Terus yang keenam masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram. Nah, ketika masuk Masjidil Haram terus melihat Ka'bah, itu banyak-banyak berdoa. Melintasi makam Nabi Ibrahim juga banyak-banyak berdoa. Yang 10 tawaf atau mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali, itu sama seperti pelaksanaannya sama seperti haji. Yang ke-11 yaitu sa'i, yang ke-12 tahallul, dan seterusnya seperti pelaksanaan haji. Nah, yang terakhir yaitu nilai-nilai ibadah haji dan
dan umroh. Apa saja sih yang kita dapat dari haji, dari melaksanakan ibadah haji dan umroh? Yang pertama yaitu haji merupakan syiar yang agung dan ibadah yang mulia, sehingga seorang hamba akan mendapatkan rahmat dan berkah. Apalagi haji itu dilaksanakan di Mekah, di mana tempatnya ya berkah lah, karena Nabi terdahulu atau sahabat-sahabat itu banyak yang berasal dari situ. Yang kedua, haji merupakan jalan menuju surga dan membebaskan diri dari api neraka. Rasulullah bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, nilai yang ketiga itu haji dapat melebur dosa dan menghilangkan dampak maksiat dan perbuatan jelek. Yang keempat, ibadah haji membawa kepada kejayaan di akhirat dan menyelamatkan dari kefakiran, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, laksanakanlah haji dan umroh karena keduanya menghapus kefakiran dan dosa sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Yang terakhir, seorang muslim yang melaksanakan ibadah haji berarti ia telah berjihad sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi, apakah wanita itu wajib berjihad? Maka beliau bersabda, kalian wajib berjihad yang tidak pakai orang, yaitu dengan melaksanakan haji. Demikian materi haji dan umroh. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.